sahabat jurnalis di gayanya pengobat penglor. Pak, sekarang gini, apa yang harus dilakukan masyarakat? Nah, kemudian bagi pemerintah, kita kan sekarang ada sih pemerintah bikin program mitigasi, tapi intinya masyarakat Kota Padang ini harus paham sebenarnya gempa itu pasti datang. Bagaimana kita menyiapkan diri dan jangan panik kan begitu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak? Masyarakat dulu untuk menyambut gempa ini. Mudah-mudahan nggak datang ya, Pak. Ya. Tapi kalau datang kita kan harus waspada. Betul. Nah, saya koreksi sedikit. Gempa itu pasti datang, itu bisa betul. Tapi gempa besar pasti datang, itu belum tentu. Iya. Nah, tentu kita berharap gempa besar tidak datang. Kalau gempa kecil pasti datang. Itu sudah kita lihat kemarin itu kan. Apam kita gempa besar pasti datang belum tentu. Karena bisa jadi gempa itu besar tapi dicicil. Kecil ya. Nah, sekarang itu yang kita namakan dengan mitigasi. Mitigasi adalah upaya perorangan maupun berkelompok untuk mengurangi risiko. Seandainya potensi itu terjadi, potensi gempa besar atau bencana besar apapun, kita sudah memiliki persiapan. Nah, persiapan itulah yang disebut dengan mitigasi. Mitigasi itu ada dua, mitigasi fisik atau kata lainnya mitigasi struktural, dan yang kedua mitigasi non fisik. Dan itu yang umum disampaikan kepada masyarakat sejak tahun 2005, sejak gempa Aceh itu kan kita pegiat mitigasi kebencanaan ini sudah melakukan itu. Tapi saya menambahkan satu lagi, mitigasi spiritual. Mitigasi sebagai fisik, mitigasi non fisik, dan mitigasi spiritual. Jadi kalau mitigasi bisa sebetulnya dimasukkan kepada non fisik, tapi pengertian kita selama ini adalah mitigasi fisik, dan non fisik ini adalah sosialisasi, ya kan? Lalu simulasi, ya kan? Lalu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, menghadapi bencana supaya risiko yang timbul kurang, ya kan? Tetapi belum memuat muatan lokal. Kita Nagari Sumatera Barat ini, Nagari Minang itu bersandarkan adat Basin syarat bersandi Hitobukan. Artinya Minangkabau ini kan cukup kuat, cukup kental keagamannya. Nah, saya mengusulkan ada mitigasi yang berikutnya, yaitu mitigasi spiritual. Kira-kira seperti apa bentuknya, Pak? Kalau umpamanya pemerintah ya membuat program mitigasi spiritual, bentuknya kira-kira seperti apa itu, Pak? Nah, sebelum itu tentu kita bahas dulu mitigasi fisik ini. Iya. Apa itu mitigasi fisik atau struktural? Yaitu mitigasi yang menyangkut bangunan, ya. Karena selama ini dimanapun terjadi gempa yang menimbulkan kerugian besar, terutama jiwa, itu adalah bangunan. Nah, bangunan itu adalah fisik. Nah, sehingga yang diperlukan adalah kita buat bangunan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan bangunan tahan gempa. Ya. Nah, sekarang peraturan bangunan tahan gempa itu melihat kepada potensi gempa di Indonesia ini ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan sebelumnya, sehingga yang dulu ada SNI 2002 sekarang sudah diperbarui menjadi SNI 2012, ya. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah gedung, membuat bangunan terutama untuk kepentingan publik yang menghimpun banyak orang di situ, ya, supaya selamat, maka itu harus memenuhi standar. Nah, pemerintah Kota Padang sendiri, Pak Purwo, itu sudah diterapkannya apa enggak? Jadi untuk bangunan-bangunan yang dibangun sesudah gempa 2009, sepanjang pengetahuan saya itu sudah ketat dilakukan, dan bukan hanya pemerintah yang punya perhatian besar terhadap masalah ini, tetapi si pemilik gedung pun, ya, ketika akan bangun gedung dia sudah sadar sekarang. Nah, karena ketika dia membangun, ya, tidak memenuhi standar, dia sudah punya kesadaran kalau terjadi gempa, ya, lalu bangunannya hancur, dia rugi. Dia sendiri yang rugi. Bisa saja tidak hanya kerugian dalam bentuk rupiah, ya, karena bangunannya hancur kan, tapi juga bisa saja dia jadi korban jiwa di situ, atau anaknya
atau siapapun ya. Nah, jadi kalau kita lihat terutama bangunan-bangunan untuk kepentingan publik itu sudah mulai tinggi kesadaran dari masyarakat termasuk Terutama sekali bangun-bangunan yang bertingkat ya, Ya, Pak, ya. ya. Artinya ketika bangun bertingkat itu tahan gempa dan gempa terjadi tidak apa-apa bisa dijadikan shelter, terutama sekali Betul. yang dekat pantai. Betul. Nah, jadi kita ya masih membicarakan tentang mitigasi struktural ini ya, kita bisa melihat keberhasilan negara Chili. Chili adalah negara yang potensi gempanya tinggi, sangat tinggi. Bahkan gempa yang pernah tercatat, gempa tertinggi yang pernah tercatat di dunia ini itu di Chili. Bukan Jepang loh, Pak. Bukan. Chili, Yang tertinggi ya, angka kekuatannya. Yeah. Itu pada tahun 1960. Ketika itu 9,5. Belum ada yang menyalahkan. Habis itu Pak 9,5. Ya, makanya ya banyak terjadi kerusakan struktur bangunan dan korban jiwa ketika itu. Nah, lalu tahun sekitar 1980-an itu juga terjadi gempa lagi besar di Chili, banyak juga korban jiwa. Nah, ada gempa Chili yang juga tergolong raksasa terjadi beberapa tahun yang lalu. Ternyata tidak ada satupun bangunan yang hancur. Rusak ya, sebagian rusak, gempanya kuat karena beberapa bangunan atau kota dekat dengan sumber gempa. Nah, jadi intensitasnya kuat, tetapi bangunan itu tidak ada yang rubuh. Apa yang mereka lakukan sehingga bangunannya tahan gempa begitu? Jadi pemerintah secara ketat mengawasi ya. Yang pertama memberikan izin ya kepada bangunan-bangunan yang akan dibangun ya secara ketat. Jadi secara ketat ini dalam pemberian izin artinya diteliti ini sudah memenuhi standar enggak, ya kan? Yang sudah yang sudah dibuat untuk tempat-tempat yang akan dibangun bangunan itu ya. Dilihat gambarnya, dilihat misalnya metodenya, misalnya fondasi yang segala macam gitu. Itu pakarnya yang kami nilai di situ. Nah, ketika itu misalnya sudah memenuhi standar, ya kan, kemudian pengawasan dilakukan dengan ketat. Ya. Jadi harus lengkap itu. Tidak bisa gambarnya saja bagus, tapi kemudian tidak diawasi. Nah, itu kan. Apalagi nanti ya mungkin tukang di sana sama juga dengan tukang di sini mungkin ya kan. Nah, ada yang asal penjawab tanya saja, kan ada seperti itu ya. Kalau tidak diawasi misalnya ada yang harus disambungkan dengan kawat yang kecil, itu pernah terjadi. Ada besi kawat begol itu, ya kan? Itu kelihatannya sepele, tapi ketika itu tidak dibuat, ya kan? Maka tidak ada artinya itu. Yang besi-besi tadi kalau tidak disambungkan tertombok begitu saja jadinya, ya kan? Nah itu jadi pengawasan penting, ya kan? Nah ketika bangunan tidak ada yang rubuh oleh sebuah gempa kuat, ya kan? Maka orang paling tinggi bukan gempa, jadi kejatuhan dari aksesoris, ya kan? Yang bukan struktural sifatnya. Kalau bangunan itu kuat, ya kan? Nah itu mitigasi struktural. Yang kedua mitigasi non fisik ya. Nah, mitigasi non fisik ini misalnya perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Pencerdasan masyarakat terhadap potensi gempa ini, kemudian bagaimana respons kita ketika gempa terjadi ya. Ada orang yang panik ya kan, dan pernah terjadi di Jepang juga pernah, tapi yang paling banyak di kita ya kan, pernah terjadi di Padang dulu. Mungkin Pak Tampang masih ingat gempa menjelang Jumat waktu itu kecil sebetulnya. Lalu ada seorang guru SMA 4, SMA Lubuk Galon, ya kan. Lalu karena takutnya diajak muridnya untuk lari ke arah Cengkeh, ya kan. Panik, tabrakan, meninggal. Gempanya kecil, hanya 1 detik 2 detik begitu ya. Korban mereka jadi korban bukan karena gempa, tapi karena panik. Karena panik. Nah jadi pemberian ilmu atau sosialisasi tentang gempa tadi, bagaimana betul potensinya ya kan kepada masyarakat sehingga masyarakat siap, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Kalau gempanya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Gempanya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, itu diajarkan. Jadi sosialisasi ini Pak Doya penting dilakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan akan terus dilakukan. Banyak
masyarakat yang harus dicerdaskan, sementara setiap pelatihan itu kan jumlahnya terbatas, sehingga itu harus dilakukan terus, ya kan. Nah, kemudian simulasi itu adalah latihan. Jadi kalau tadi sosialisasi bisa dilakukan dalam sebuah ruangan yang diberikan oleh pakar atau LSM kebencanaan misalnya kan. Nah, tetapi tidak cukup di situ, harus ada simulasi. Nah, di Jepang kalau tidak salah minimal 2 kali setahun itu dilakukan simulasi di sekolah-sekolah terutama. Intinya simulasi sebenarnya bagaimana kita itu tidak takut dengan gempa, tapi bisa berkawan dengan gempa. Kalau dia datang kita bisa tahu bagaimana cara menghadapinya, kan begitu Pak. Dan artinya misalnya di sebuah gedung, di situ ada karyawan, ya, ada pekerja yang bekerja sehari-hari di situ. Ketika misalnya gempa terjadi pada saat dia bekerja, ya, dengan adanya sosialisasi, lalu ada simulasi yang si orang yang berada di gedung itu sudah tahu harus melakukan apa, kemana dia menyelamatkan diri. Yang benar Pak Bro, belajar dari gempa yang terjadi sebelumnya bahwasanya kebanyakan korban-korban itu ketika terjadi gempa mereka tidak segera lari keluar, tapi mereka ingat tasnya, ingat HP-nya, lari lagi ke dalam. Kalau jaraknya hanya beberapa detik, karena arti ketika gempa terjadi kan langsung kita harus tahu jalan evakuasi itu, jadi evakuasi di mana lari keluar. Apapun ya tinggal biarkan saja, cepat bergerak ya Pak. Nah, tapi itu pun ya tergantung situasinya, tergantung kondisi kita pada saat gempa. Misalnya ini ada gedung bertingkat, nah, kita berada di lantai 2 atau 3 misalnya dari sebuah gedung bertingkat. Ketika terjadi gempa kuat yang kita rasakan sekali, kita jangan lari keluar langsung. Kalau orang yang di lantai bawah yang dekat dengan pintu keluar, silakan segera ke lapangan luas yang ke lapangan yang jauh dari gedung, jauh dari tiang listrik, jauh dari pohon, Nah, supaya dia tidak kena dari Oke, itu yang di lantai 1, umpamanya pada lantai 2, 3, 4. Ya, kalau dia gempanya kuat, ya dia berlindung di bawah meja, ya kan, bawah meja atau di bawah ya peralatan-peralatan yang ya seperti ini, meja, kursi bisa juga, ya kan. Nah, tujuannya adalah ketika gempa kuat terjadi bisa saja ada yang jatuh dari atas. Nah, supaya kepalanya terutama selamat, maka dia harus berlindung di bawah meja, ya kan. Nah, semacam itu. Nah, ketika gempa reda, ya kan, baru cepat-cepat dia keluar. Nah, begitu ya Pak. Jadi gempa terjadi kita harus siap siaga bagaimana menyelamatkan kepala kita dari timpaan-timpaan yang jatuh. Kalau sudah ada cepat lari keluar, jangan ingat apa-apa lagi, yang penting dan jangan gunakan lift. Jangan gunakan lift. Iya, karena lift itu bisa saja listrik mati dan mereka terjebak di sana. Dan biasanya kalau gempa kuat terjadi, listrik itu harus dimatikan oleh itu memang SOP-nya kalau nggak salah. Oke Pak Bro, kalau sudah 2 mitigasi fisik non fisik, kalau mitigasi spiritual itu seperti apa?